Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Wiyanti dari TPA Pelangi Nusa, UPT SKB Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya akan membawakan cerita dengan judul Joko dan Sri. Kicauan burung yang sangat indah menghiasi keceriaan di pagi itu. Seperti biasanya, di Desa Sukamaju, masyarakat pedesaan masih melakukan kegiatan layaknya masyarakat desa. Ada yang pergi ke pasar, ada yang pergi ke sawah, ada juga yang masih tertidur pulas. Tanpa sengaja, ada dua orang anak bermain di halaman rumah. Mereka adalah Joko dan Sri. Joko dan Sri bermain dengan sangat ceria. Di balik keceriaan dan keaktifan mereka, Joko dan Sri adalah dua anak yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Joko adalah seorang anak pengusaha kaya raya, sedangkan Sri adalah anak dari keluarga yang sederhana. Joko mempunyai watak yang sangat sabar, suka menolong, dan lincah. Sedangkan Sri adalah anak yang tidak sabar dan pemalas. Joko saat ini sudah bisa membaca, karena Joko sudah belajar sejak dahulu dengan siapa saja, baik dengan ayahnya, ibunya, kakek, nenek, maupun temannya. Situasi keluarga yang kurang memperhatikan pendidikan anak, situasi inilah yang membuat Sri tertinggal dari teman-teman yang lainnya. Sampai pada suatu ketika, Joko dan Sri bermain di sebuah danau. Joko dan Sri bermain dengan sangat ceria. Mereka berlari-lari sambil bernyanyi-nyanyi. Siang itu, matahari sangat terik. Mereka kehausan. Joko ingin membeli minuman untuk Joko sendiri dan untuk temannya Sri. Pak, saya haus. Apakah Bapak menjual minuman? Kamu mau apa, Nak? Mau susu, es krim, es teh, atau air mineral? Saya mau es krim, Pak. Mau beli berapa, Nak? Saya mau membeli 2. Sesampainya di danau, Joko terkejut sekali karena melihat Sri yang sudah bermain di tepi danau. Sri pun terkejut saat dipanggil oleh Joko. Akhirnya Sri terpeleset ke dalam danau. "Tolong! Tolong!" teriak Sri dengan ketakutan. Joko pun panik melihat Sri. Akhirnya Joko berlari ke sana kemari mencari bantuan. Kemudian datanglah sekelompok mahasiswi yang sedang melakukan penelitian. "Tolong! Tolong! Tolong!" "Ada apa, Dik? Kenapa?" "Itu, Kak, temanku tercebur ke tepi danau." "Di mana?" "Di sebelah sana, Kak, di sebelah sana. Ayo kita ke sana." Akhirnya mahasiswi itu menuju ke arah yang ditunjuk oleh Joko. Mahasiswi yang melihat Sri akhirnya menggapai tangan dan menarik Sri dari tepi danau. Setelah berhasil diselamatkan, Sri menangis terseduh-seduh dan ketakutan. Aku takut." Mahasiswi pun menenangkan Sri.
Setelah beberapa saat, Sri akhirnya tenang. Mahasiswi menanyakan kepada Sri kenapa bisa tercebur di tepi danau. Sri, kenapa kamu bisa tercebur ke danau? Saya terkejut, Kak, ketika dipanggil oleh Joko. Sri, bukankah di situ sudah ada larangan? Tidak boleh bermain di tepi danau. Iya, Kak, maaf, saya tidak tahu. Dengan kejadian ini, mahasiswi berinisiatif untuk mengadakan latihan membaca khusus bagi anak-anak yang belum bisa membaca. Selang beberapa waktu, Sri akhirnya bisa membaca dengan lancar. 5 bulan telah berlalu. Kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Antusias masyarakat di desa itu sangat baik, terutama untuk anak-anak. Sampai pada suatu ketika, mahasiswi ingin mengadakan perlombaan untuk evaluasi. Dan Sri pun ikut dalam perlombaan tersebut. Tentunya Sri memenangkan perlombaan ini. Joko segera datang menemui Sri untuk memberikan hadiah. Ini aku bawakan hadiah untukmu, yaitu es krim. Wow, es krim, aku senang sekali. Sekarang Joko dan Sri sudah bisa membaca. Mereka tidak khawatir lagi jika bermain kemanapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.